Satu minggu ini saya banyak menghabiskan waktu untuk melakukan training pada tim sales yang baru. Kami merekrut beberapa sales yang baru dengan persyaratan mereka harus sudah mempunyai pengalaman menjual sebelumnya. Dan rencana awalnya kami hanya melakukan training panjang 2 hari, di mana 1 hari adalah untuk product knowledge dan 1 hari lagi untuk melengkapi skill menjual mereka. Tapi setelah 1 hari berjalan, akhirnya saya memutuskan bahwa training tidak bisa hanya untuk 2 hari. Dan saya memutuskan bahwa training berlangsung dari Selasa tanggal 1 Desember kemarin hingga hari ini atau 4 hari. Keputusan ini harus saya ambil karena saya melihat kondisi bahwa si sales yang baru kami rekrut yang seharusnya mereka sudah berpengalaman, nyatanya skill menjual mereka begitu jelek. Mereka tidak mampu menjual dengan baik dan bahkan ketika melakukan role play, mereka tidak mampu menjual kepada saya. Hal ini disebabkan karena mereka menguasai product knowledge, tapi mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya dihindari oleh penjual profesional. Kesalahan pertama yang wajib hukumnya untuk dihindari adalah terlalu banyak berbicara, dan ini pada umumnya adalah kesalahan yang paling banyak dialami para sales, di mana mereka berpikir jika mereka terus berbicara, mereka pandai berbicara, mereka bisa mengedukasi customernya dan mendapatkan closing. Faktanya, orang yang terus-menerus berbicara malah presentasi closingnya akan kecil. Tapi mereka yang mampu untuk menggali dari customer, presentasi closingnya akan jauh lebih besar. Saya sering memberikan filosofi ini kepada tim sales saya. Seseorang suka belanja tapi mereka tidak suka untuk dijuali. Saya ulangi sekali lagi. Orang suka untuk belanja tapi mereka tidak suka dijuali. Dan ketika seorang sales terlalu banyak berbicara, terus mengeluarkan apa yang mereka tahu tentang produknya, tentang apa benefitnya, keunggulannya dan sebagainya, maka ini berarti mereka sedang mencoba untuk menjuali si customer. Dan ingat, customer tidak suka dijuali walaupun mereka suka belanja. Hal yang seharusnya dilakukan adalah menggali, banyak bertanya, dan ketika waktunya tepat, oke, Anda bisa berbicara tentang benefit, tentang fitur, tentang value apa yang produk Anda miliki. Tapi hal utama yang harus diingat adalah harus mencari tahu tentang apa kebutuhan si customer, dan ini harus didapatkan dengan cara bertanya, bukan dengan berbicara terus-menerus. Hal kedua yang wajib hukumnya untuk dihindari seorang sales adalah fokus di menjual. Oke, Anda mau bertanya-tanya, bukankah sales untuk menjual kerjaannya? Ya, tapi Anda harus ingat juga, tadi saya sudah sebutkan, bahwa orang suka berbelanja tapi mereka tidak suka untuk dijuali. Dan ketika seorang sales fokusnya hanya berjualan, berusaha untuk menjual kepada seseorang, maka orang akan kabur, customer tidak mau untuk melakukan transaksi dengan Anda. Hal yang seharusnya dilakukan adalah menarik minat si customer untuk berbelanja di Anda atau membeli dari Anda. Dan kembali, bagaimana untuk bisa menarik minat dari si customer untuk beli di Anda adalah melakukan pertanyaan, menggali info tentang apa sih masalahnya, apa kebutuhan dari si customer. Jadi fokusnya bukan untuk menjuali customer, tapi fokusnya adalah menyelesaikan masalah atau melengkapi apa yang dibutuhkan customer. Hal ketiga yang wajib dihindari oleh seorang sales adalah menjadi yes man. Ya, ini merupakan sebuah judul film, di mana film ini bercerita tentang seseorang yang selalu berkata iya terhadap setiap hal yang diminta dilakukan. Dan saya menemukan banyak sekali sales yang selalu mengatakan iya atau bisa ketika ditanya sesuatu oleh calon customernya. Dan ini bisa fatal jika Anda ternyata tidak bisa memenuhi itu. Orang berbelanja, orang membeli dari Anda karena dia percaya. Dan ini berarti si sales wajib hukumnya untuk memenuhi apa yang dia sampaikan. Dan ketika si sales suka mengatakan iya atau bisa atau mampu terhadap segala hal dan ternyata dia tidak bisa memenuhinya, saya bisa jamin si customer tidak akan lagi percaya, dan untuk long term, untuk jangka panjang ini hal yang buruk. Hal keempat yang wajib dihindari oleh seorang sales adalah fokus di harga. Saya banyak menemukan seorang sales ketika saya ngobrol, saya tanya apa yang akan Anda lakukan untuk menarik minat customer. Dan mayoritas jawabannya adalah menarik customer dengan harga, memberikan harga yang murah, memberikan promo, atau sekedar memberikan diskon. Hal ini tabu hukumnya untuk seorang sales,
Karena tugas utama sales adalah menjual value, bukan harganya. Ingat, value bukan harganya. Selain keempat tadi, apakah masih ada hal-hal yang bisa dihindari oleh sales? Tentu, banyak hal yang bisa kita hindari saat menjual. Tapi keempat hal ini adalah hal utama yang wajib hukumnya, yang jika dilakukan maka efeknya akan fatal. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, jika Anda seorang salesman, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda bisa menghindari keempat hal ini? Dan jika Anda seorang pemilik bisnis, Anda senior manajemen, apa yang akan Anda lakukan untuk mentraining sales Anda supaya mereka bisa menghindari keempat hal ini? Ingat, kesalahan utama yang harus dihindari adalah terlalu banyak berbicara, dan sebaliknya solusinya adalah kita harus banyak bertanya, mendengarkan untuk mendapatkan apa yang customer mau. Hal kedua adalah fokus hanya di berjualan. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan oleh seorang salesman adalah memenuhi kebutuhan customer atau menyelesaikan masalahnya. Karena ketika masalah si customer selesai, mereka akan dengan senang hati membeli dari Anda. Hal ketiga yang harus dihindari adalah menjadi seorang yes man. Jika Anda memang tidak yakin atau tidak mampu memberikan sesuatu janji pada customer, lebih baik katakan di awal. Karena tujuannya adalah kita mencari trust dari customer sehingga bisa bagus untuk jangka panjang. Hal keempat yang wajib dihindari adalah fokus di harga, terutama harga yang murah, promo atau diskon. Karena seorang sales tujuan utamanya adalah menjual value, bukan menjual harga. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.